Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-121. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Pandi melihat gelagat itu. Karena itu maka ia ingin memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan mempunyai ketajaman panggraito, maka Ki Pandi mampu beringsut dari balik gerumbul perdu yang satu ke balik gerumbul perdu yang lain, sehingga akhirnya Ki Pandi itu hilang ke dalam hutan. Dan dalam hutan itulah Ki Pandi ingin melihat apa yang ada di balik dinding yang cukup tinggi yang dibuat dari bambu yang berjajar rapat. Pada itu, Manggada dan Laksono telah dibawa masuk ke dalam lingkungan barak itu. Diregol dua orang penjaga berdiri di sebelah menyebelah dengan tombak di tangan. "Inikah anak-anak muda yang harus kau ambil?" bertanya seorang penjaga. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itulah yang menjawab, "Iya, seorang lagi lepas dari tangan kami." "Kenapa dapat terjadi?" bertanya penjaga. Orang yang membawa Manggada dan Laksono itu merasa tidak perlu menjawab. Karena itu, maka mereka pun berjalan terus menuju ke bangunan induk sarang Wiro Sabet dan Suro Gentong itu. Sekali-sekali mereka didorong ke arah yang benar karena keduanya masih saja ditutup matanya. Manggada dan Laksono hampir jatuh terjerumus ketika kaki mereka terantuk tangga ketika mereka sampai di bagian depan bangunan induk barak itu yang cukup luas dan terbuka yang dianggapnya sebagai pendopo. Tetapi seorang yang menggiring mereka cepat menangkap tengkuk Manggada dan sekaligus Laksono. Dengan kasar orang itu membentak, "Naik tangga itu anak-anak dungu!" Manggada dan Laksono pun kemudian melangkah dengan hati-hati naik tangga pendopo yang rendah itu. "Hanya 3 anak tangga," desis Laksono. Orang-orang yang menggiringnya itu pun kemudian mendorong Manggada dan Laksono sambil membentak, "Duduk!" Manggada dan Laksono masih belum merasa berada di atas tikar. Karena itu, mereka agak ragu-ragu untuk duduk. Tetapi orang-orang yang menggiringnya itu telah mendorong mereka sehingga Manggada telah terjatuh, sementara Laksono terhuyung-huyung beberapa langkah. "Duduk!" bentak orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Sekali lagi, Manggada dan Laksono merasa tengkuknya ditangkap dan kemudian ditekan untuk duduk di atas lantai tanah yang tidak dilambari sehelai tikar. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang berkata, "Jangan terlalu kasar terhadap orang yang sudah tidak berdaya." Manggada dan Laksono termangu-mangu mendengar peringatan itu. Apakah itu satu kebaikan baginya atau justru satu penghinaan? Bahwa keduanya sama sekali sudah tidak berdaya. Namun kemudian terdengar suara itu lagi. "Kau hanya membawa 2 di antara ketiga orang anak muda itu." "Yang seorang berhasil melarikan diri ketika anak itu melihat kami,"
Maka ia langsung melarikan kudanya, sehingga kami tidak dapat mengejarnya. Sementara kedua orang anak muda ini tidak sempat melakukannya. Keduanya justru meloncat turun dan berusaha untuk melawan. Sementara kuda-kuda mereka juga lari dengan cepat menjauh. Paman Surogentong menghendaki ketiga-tiganya, tetapi untuk sementara, dua orang ini sudah cukup. Manggada dan Laksono yang mendengar pembicaraan itu cepat menduga bahwa orang yang berbicara itu adalah Pitekso. Pada itu, maka Pitekso itu pun kemudian memerintahkan agar tutup mata kedua anak muda itu dibuka. Demikian tutup mata itu dibuka, maka Manggada dan Laksono melihat sebagaimana mereka duga. Pitekso berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. "Maaf Manggada," berkata Pitekso. "Kami terpaksa mengundang kalian berdua untuk datang ke sarang kami." "Apa maksudmu menangkap kami berdua, Pitekso?" bertanya Manggada. "Kalian berdua, bertiga dengan Sampurno, merupakan orang-orang yang berbahaya di Padukuhan Gemawang," jawab Pitekso itu. "Kenapa?" bertanya Manggada. "Kalian telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kalian tidak menjadi ketakutan terhadap ayah dan paman Surogentong. Kalian telah menghasut orang-orang Padukuhan Gemawang untuk tidak takut kepada kami," berkata Pitekso. "Jadi maksudmu, kami, orang-orang Gemawang harus menjadi takut dan kemudian tunduk kepada kalian?" bertanya Manggada. "Ya," jawab Pitekso. "Kami tidak mempunyai pilihan lain." Pembicaraan itu terhenti. Mereka melihat dua orang yang berjalan menuju ke pendopo yang bahannya semuanya dari bambu itu. Dari bambu petung yang besar dibuat untuk tiang-tiangnya, bambu wulung dan bahkan bambu apus sebagai kerangka atapnya. Namun bagaimanapun juga, Manggada dan Laksono menjadi berdebar-debar. Kedua orang itu dapat melakukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Demikian mereka naik ke pendopo, maka seorang di antaranya, Surogentong sendiri, bertanya lantang, "Mana yang seorang lagi?" "Yang seorang berhasil melarikan diri Ki Suro," jawab orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu agak takut. Namun Pitekso segera menyahut, "Sampurno memang seorang penakut sejak kanak-kanak. Ketika mereka melihat ketiga orang yang mencarinya, maka Sampurno segera melarikan kudanya meninggalkan kedua orang kawannya." "Jadi apa artinya kesombongannya selama ini? Anak itu dapat diabaikan tanpa Manggada dan Laksono. Seharusnya tikus itu harus kau tangkap juga," geram Surogentong. "Tetapi kami mendapatkan perintah untuk tidak menangkap mereka di rumah mereka," jawab seorang di antara ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksono itu. "Untuk sementara, kita memang masih membatasi diri." Yang menyahut adalah Wiro Sabet. Namun Surogentong itu menggeram. "Sebenarnya, kita harus sudah bertindak sesuai dengan rencana. Bukankah Ki Sopo Aruh juga minta agar kita mematangkan keadaan lebih dahulu?" sahut Wiro Sabet. Surogentong tidak menjawab, namun kemudian ia berpaling kepada Manggada dan Laksono. "Kau ingat apa yang aku katakan kepada kalian di halaman rumah Kakang Wiro Sabet?" Manggada dan Laksono menjadi semakin berdebar-debar. Namun kemudian Surogentong itu bertanya kepada ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu, "Hei, tidak kau tutup matanya ketika mereka kau bawa kemari?" Yang menjawab adalah Pitekso. "Akulah yang membukanya, Paman. Baru saja."
Suro Gentong itu mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun berkata kepada Manggada dan Laksono, "Ada dua pilihan bagi kalian. Kalian tetap berada di sini, atau kalian ingin pulang tetapi dengan mata yang buta?" Manggada dan Laksono tidak segera menjawab, sehingga Suro Gentong membentaknya keras-keras. "Jawab!" Manggada dan Laksono terkejut, tetapi keduanya masih tetap berdiam diri. Ternyata Suro Gentong memang seorang yang sangat kasar. Tiba-tiba kakinya melayang menghantam lengan Manggada. Manggada terpelanting. Ia bukan saja jatuh terlentang, tetapi Manggada berguling di lantai yang tidak beralas itu. Bahkan kemudian ia nampak menjadi sangat kesakitan. Mulutnya menyeringai, sementara ia menggeliat sambil memegangi lengannya dengan tangannya yang lain. "Anak iblis!" geram Suro Gentong. Sementara Laksono menjadi sangat tegang. Tetapi Laksono masih dapat mengekang dirinya sehingga ia tidak berbuat sesuatu. Suro Gentong ternyata masih saja berteriak, "Jawab! Kau belum menjawab." Kami tidak ingin menjadi buta, Paman," jawab Manggada sambil menyeringai kesakitan. Tetapi Suro Gentong menjadi semakin marah, bahkan ia berteriak, "Dengar pertanyaanku, apakah kau memilih tinggal di sini atau memilih kami lemparkan kembali ke padukuhanmu, tetapi dengan mata yang buta?" Manggada terpaksa menjawab, "Aku memilih tinggal di sini, Paman." "Duduk!" perintah Suro Gentong lantang. Sementara itu, ia pun berpaling kepada Laksono. "Bagaimana dengan kau?" "Aku juga memilih tinggal di sini," jawab Laksono. "Ternyata kesombongan kalian sama sekali tidak berarti apa-apa. Kau kelilingi padukuhan Gemawang dengan naik kuda, berderap seperti seorang senopati perang. Kau hasut orang-orang Gemawang untuk tidak takut menghadapi kami. Kau kira kami dapat membiarkan orang-orang yang menentang kami?" Laksono menundukkan wajahnya, sementara Manggada telah duduk lagi di sebelahnya. Tetapi dengan kasar Suro Gentong melemparkan ikat kepala dan menarik rambut Laksono sambil berkata, "Apakah kau masih akan menghasut orang-orang Gemawang menentang kami?" "Tidak," jawab Laksono cepat-cepat. Suro Gentong mengguncang kepala Laksono keras-keras sambil berkata, "Seharusnya kau tengadahkan wajahmu, sebagaimana saat kau berada di punggung kuda berlari-lari mengelilingi padukuhan Gemawang." Laksono masih tetap berdiam diri, meskipun rambutnya masih diguncang-guncang oleh Suro Gentong. Namun akhirnya Suro Gentong melepaskan rambut Laksono, tetapi dengan kerasnya ia menampar kening anak muda itu. Laksono lah yang kemudian berguling-guling kesakitan beberapa saat. Ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Mereka sudah terbiasa menyaksikan orang-orang yang mengalami perlakuan kasar, bahkan lebih dari yang dialami oleh kedua orang anak muda itu. Namun saat itu, jantung mereka terasa berdentang semakin cepat. Pitekso pun berdiri termangu-mangu, sementara Wiro Sabet memandang anak-anak muda itu dengan wajah yang tegang. Dalam pada itu, Suro Gentong itu pun berkata, "Kalian berdua sudah terlanjur melihat tempat tinggal kami. Karena itu, sebelum segala sesuatunya selesai, kalian tidak akan dapat keluar dari tempat ini, kecuali jika mata kalian telah menjadi buta. Kalian berdua akan menjadi budak di sini, melakukan segala macam pekerjaan kasar,
yang tidak pantas dilakukan oleh orang lain. Manggada dan Laksono tidak menjawab sama sekali. Dalam keadaan yang demikian, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk berbicara apapun juga. Karena itu, mereka harus menunggu satu kesempatan untuk berbicara tentang hubungan antara orang-orang itu dengan Padukuhan Gemawang. Dalam pada itu, Pitekso pun yang kemudian berkata, "Serahkan anak-anak gila itu kepadaku, Paman. Kau urus mereka," geram Surogentong. Sementara itu, Wiro Sabet pun berbicara pula kepada ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu. "Serahkan mereka kepada Watang yang akan menyimpan mereka. Nanti aku akan berbicara dengan mereka," geram Surogentong. Ketiga orang itu pun kemudian membawa kedua orang anak muda itu kepada orang yang bernama Watang, seorang yang mendapat kepercayaan Wiro Sabet dan Surogentong menahan orang-orang yang dianggapnya berbahaya, bahkan dari lingkungan mereka sendiri. Tetapi Wiro Sabet masih berkata selanjutnya, "Pitekso, temui Watang. Katakan kepadanya tentang kedua anak muda itu." Pitekso tanggap akan pesan ayahnya. Karena itu, maka ia pun ikut pula bersama ketiga orang yang akan menyerahkan Manggada dan Laksono. "Ambil ikat kepalamu," berkata Pitekso kepada Laksono. Laksono pun kemudian mengambil ikat kepalanya dan dikenakannya asal saja melekat di kepalanya. Diiringi oleh Pitekso dan ketiga orang yang membawanya ke tempat itu, maka Manggada dan Laksono telah dihadapkan kepada orang yang bernama Watang, seorang yang bertubuh tinggi besar dan sedikit gemuk. Rambut di kepalanya tidak terlalu banyak, sementara ikat kepalanya yang melekat pada kepalanya yang botak itu tanpa menyembunyikan kebotakannya. Wajah orang itu nampak bengis, matanya yang dalam memancarkan nafas kebencian. Ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksono itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka mengenal Watang sebagai seorang yang tidak berjantung. Ia dapat berbuat apapun yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ketika mereka mendekati sebuah barak yang kokoh di tengah-tengah lingkungan sarang Wiro Sabet dan Surogentong itu, Pitekso berkata kepada ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksono, "Beristirahatlah, kalian telah berhasil menjalankan tugas kalian, meskipun tidak sempurna." Ketiga orang itu nampak ragu-ragu. Mereka memandangi Manggada dan Laksono sesaat dengan tatapan mata yang lain. Namun mereka pun kemudian meninggalkan Manggada dan Laksono yang digiring langsung oleh Pitekso. Watang yang melihat Pitekso membawa dua orang anak muda telah menyongsongnya dengan suara yang berakitan. Bergetar orang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah garang itu bertanya, "Inikah anak-anak muda Gemawang yang berkeliaran di atas punggung kudanya itu? Bukankah semuanya ada 3? "Ya," jawab Pitekso. "Yang seorang masih luput. Ia sempat melarikan diri." "Jika demikian, biarlah dosanya ditanggung oleh kedua orang kawannya itu." "Maksudmu?" bertanya Pitekso. "Jika seharusnya yang dipatahkan satu tangannya, maka untuk menanggung dosa kawannya, maka yang akan aku patahkan adalah 2 buah tangannya." "Itukah mimpimu siang dan malam?" bertanya Pitekso. "Bukankah itu tugasku di sini?" Watang justru bertanya. "Tetapi 2 orang anak muda itu adalah bagianku.
Kau tidak boleh mengusiknya. Aku sendiri yang akan menghukum mereka. Ingat, kau tidak boleh mengusiknya, atau kau sendiri juga akan mengalami perlakuan kasar dari aku, atau ayah, atau paman Surogentong. Watang mengerutkan dahinya, sementara Pidekso berkata, "Aku ingin satu permainan yang utuh dengan kedua orang anak muda itu. Nah, kau tahu maksudku." Watang mengangguk sambil tersenyum. "Aku mengerti anak muda. Nah, jika demikian jangan kecewakan aku," berkata Pidekso kemudian. Watang mengangguk-angguk. Sementara itu Pidekso berkata, "Simpan anak itu baik-baik." "Baik, anak muda," jawab Watang kemudian. Tiba-tiba saja kedua tangan Watang itu menyambar baju Manggada dan Laksono. Di arah tengkuknya, didorongnya kedua anak muda itu ke pintu sebuah bilik tahanan yang kuat. Kemudian dengan kakinya, Watang mendorong Manggada dan kemudian Laksono masuk ke dalam bilik itu. Dorongan yang kemudian membuat kedua orang anak muda itu terhuyung-huyung. Namun Manggada kemudian telah jatuh tertelungkup di dalam biliknya. Sementara itu Pidekso berkata, "Jangan kurangi hakku, mengerti? Aku tidak mau kecewa." Watang tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian menutup pintu dari luar dan kemudian menyelaraknya. Sejenak kemudian Pidekso pun telah meninggalkan bilik tahanan itu dan melangkah kembali ke pendopo. Adalah di luar kesadaran mereka bahwa dari sebatang pohon yang tinggi di dalam hutan yang terletak di sebuah lingkungan tempat tinggal Wiro Sabet dan Surogentong itu, Ki Pandi sempat melihat kemana Manggada dan Laksono itu digiring dan disimpan. Meskipun Ki Pandi tidak tahu apa yang terjadi seluruhnya, namun setidak-tidaknya ia sudah mengetahui satu di antara bangunan yang ada di lingkungan dinding bambu yang terhitung tinggi itu sebagai tempat untuk menahan Manggada dan Laksono. Tetapi Ki Pandi tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa di tempat itu banyak terdapat para pengikut Wiro Sabet dan Surogentong dengan beberapa orang saudara seperguruannya. Bahkan mungkin orang yang bernama Ki Sopo Aruh itu juga tinggal di tempat itu pula. Sementara itu, Manggada dan Laksono yang berada di dalam bilik yang tertutup rapat itu duduk sambil mengusap pakaiannya yang kotor. Dengan nada dalam Manggada berkata, "Aku harus mengotori pakaianku dengan beberapa kali berguling-guling di lantai dan bahkan di tanah." "Salahmu," desis Laksono. "Kenapa kau harus jatuh dan berguling-guling sehingga aku harus menirukannya juga?" Manggada tersenyum. Katanya, "Bukankah permainanku meyakinkan mereka? Tanpa setiap kali berguling pun kita akan dapat meyakinkan mereka." Sahut Laksono. Manggada tertawa tertahan. Katanya, "Sudahlah, kita mempunyai gaya permainan tersendiri." Laksono mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya, "Bagaimana tanggapanmu tentang sikap Pidekso?" "Aku tidak berprasangka buruk. Bagaimanapun juga, di masa kecil kami adalah kawan bermain. Aku tidak bermusuhan dengan Pidekso di masa kecilku," jawab Manggada. "Mudah-mudahan aku pun berpikir demikian. Tetapi dugaan kita dapat salah," jawab Laksono. Tetapi untuk sementara, kedua orang anak muda itu berkesimpulan
bahwa Pidekso masih berusaha untuk mengekang perlakuan yang sangat buruk terhadap mereka. Dalam pada itu, yang justru menjadi gelisah adalah ketiga orang yang telah membawa Manggada dan Laksono ke barak itu. Perasaan yang belum pernah singgah di hatinya telah membuat mereka tidak mengerti tentang diri mereka sendiri itu. Bahkan mereka bertiga sempat berbicara tentang nasib kedua orang anak muda itu. "Aku tidak tahu apa jadinya kedua orang anak muda yang aneh itu," berkata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. "Sikapnya tidak masuk akal bagiku. Atau barangkali mereka memang anak-anak muda yang sombong," jawab kawannya. "Mungkin," sahut yang lain. "Sombong dan tidak mengerti apa yang dapat terjadi atas diri mereka jika mereka berada di tangan Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong. Apalagi Watang yang gila itu dapat berbuat apa saja yang tidak pernah kita bayangkan sekalipun. Anak-anak itu memang gila, tetapi kegilaannya telah membuat jantungku berdebaran terus. Aku tiba-tiba merasa berhutang kepada mereka," berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Dua orang kawannya yang berjalan mendekati mereka melihat wajah-wajah yang nampak kusut itu. Seorang di antara mereka bertanya, "Hei, kenapa kalian nampak murung?" Yang bertubuh tinggi itulah yang menjawab, "Kemungkinan buruk dapat terjadi atas kita." "Kenapa?" bertanya kawannya itu. "Kami gagal menangkap ketiga orang anak muda berkuda itu. Kami hanya dapat menangkap 2 orang," jawab orang yang bertubuh tinggi itu. "Itu lebih baik daripada tidak sama sekali," desis orang itu sambil melangkah pergi. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menarik nafas panjang. Di luar sadarnya ia berkata, "Anak-anak muda itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Seorang saja di antara mereka dapat mengalahkan kita bertiga. Apakah dengan ilmunya yang tinggi itu, ia ingin menjajaki isi barak ini? Mungkin, tetapi jika keduanya membentur Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong, maka keduanya akan mengalami nasib buruk. Apalagi Ki Sopo Aruh," sahut yang lain. Orang yang bertubuh tinggi itu mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, "Terserahlah apa yang akan terjadi. Aku tidak mau menjadi gila karenanya. Jika terjadi sesuatu atas anak-anak itu, tentu bukan salah kami. Mereka sendiri yang justru memaksa kami membawanya kemari. Sebaliknya, jika anak-anak itu membuat keonaran di sini, juga bukan salah kami. Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong menghendaki mereka dibawa kemari." "Iya," sahut kawannya. "Kita tidak bersalah terhadap siapapun. Kita melakukan apa yang mereka kehendaki, baik Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong maupun Manggada dan Laksono itu." Ketiganya mengangguk-angguk. Meskipun demikian, rasa-rasanya ada beban yang tidak dapat mereka letakkan. Sementara itu, Manggada dan Laksono sudah berbaring di dalam bilik tahanannya. Mereka masih belum tahu apa yang dapat terjadi atas diri mereka. Namun ternyata ada juga sedikit kecemasan di hati mereka setelah mereka benar-benar berada di sarang Wiro Sabet dan Suro Gentong. Ketika hari mendekati senja, maka Manggada dan Laksono menjadi berdebar-debar ketika selarak pintu dibuka. Watang yang bertubuh tinggi besar dan agak gemuk itu berdiri di muka pintu dengan wajah yang membuat jantung kedua anak muda itu berdebar-debar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Watang melangkah masuk. Dicekamnya baju Manggada dan Laksono. Kemudian dengan serta-merta, keduanya dilemparkan keluar dari bilik tahanan itu. Keduanya terhuyung-huyung beberapa langkah. Laksono sempat berpegangan sebatang pohon yang hampir saja membentur tubuhnya. Namun Manggada telah jatuh berguling di tanah. Ketika Manggada berusaha dengan susah payah bangkit, Laksono berbalik terjatuh lagi. "Sst!" Manggada berdesis. Mereka terdiam ketika Pidekso melangkah mendekati mereka sambil berkata, "Ayah dan Paman Surogentong ingin berbicara dengan kalian." Manggada dan Laksono menjadi gelisah juga, tetapi agaknya kesempatan itulah yang mereka tunggu. Demikianlah, maka Pidekso pun telah membawa Manggada dan Laksono ke pendopo bangunan induk sarang Wiro Sabet dan Suro Gentong itu. Di pendopo itu, Wiro Sabet dan Suro Gentong telah menunggu. Mereka duduk di atas tikar yang dibentangkan di pendopo itu. Tetapi tikar itu tidak cukup luas apabila Manggada dan Laksono ikut duduk bersama mereka. Karena itu, maka ketika Suro Gentong memerintahkan keduanya untuk duduk, Manggada dan Laksono telah duduk di atas lantai tanpa lembaran tikar sama sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.